Halo Sobat Bepetik, apa kabar? Masih di pembahasan routing satu autonomous system. Di video kita kali ini, kita akan bahas salah satu protokol routing dynamic, yaitu protokol RIP. Mulai dari pengertian dan versi protokol ini, hingga cara mengkonfigurasikan RIP pada router Cisco. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari dasar-dasar router dan static routing. Nah, apabila sebelumnya kita mengupdate routing table secara manual menggunakan static routing, maka RIP routing hadir sebagai salah satu routing dinamis yang secara otomatis akan mengupdate setiap perubahan routing table pada jaringan. Jadi, apa sih RIP itu? Routing Information Protocol atau disingkat RIP adalah salah satu routing protokol dinamik yang menggunakan distance vector. Oleh karena itu, RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu. Tetapi, RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. RIP akan mengirimkan routing table secara lengkap ke semua interface yang aktif setiap 30 detik. RIP untuk IPv4 dibagi menjadi dua versi, yaitu RIP v1 dan RIP v2. RIP v1 menggunakan classful routing, yang artinya RIP v1 tidak mendukung subnetting. Sedangkan RIP v2 sudah menyediakan sesuatu yang disebut prefix routing atau classless routing yang berisikan informasi subnet mask. Sekarang, mari kita coba mengkonfigurasi RIP pada router di Cisco Packet Tracer. Di sini bisa teman-teman lihat, saya sudah memiliki topologi dasar yang terdiri dari 3 router, 3 switch, dan 3 PC. Setiap perangkat sudah dikonfigurasi IP-nya, yang mana pada topologi ini terdapat 3 jaringan yang berbeda, yang akan kita coba hubungkan dengan router RIP nantinya. Tujuan akhirnya adalah semua perangkat PC dapat saling terhubung dengan perangkat PC lain yang berbeda jaringan. Ayo kita mulai konfigurasi RIP dari router 1. Langsung kita buka command line pada router 1, li. Kita enablekan terlebih dahulu. Sebelum kita konfigurasi, ayo kita pastikan routing table pada router 1 terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah show IP route pada user privilege mode atau mode setelah kita enable. Di sini bisa kita lihat kode C menandakan jaringan yang terhubung langsung pada router, yang mana nanti akan kita gunakan pada saat konfigurasi RIP. Oke, di sini kita masuk ke global configuration. Kemudian perintah yang kita gunakan untuk mengaktifkan RIP routing adalah router RIP. Enter. Maka tulisan di dalam kurungnya sudah berubah menjadi config router. Untuk mengaktifkan RIP versi 2, kita perlu ketikkan version 2. Jangan lupa kita harus mendisable auto summary agar network yang akan kita masukkan dapat dikenali sebagai classless routing. Perintahnya adalah no auto summary. Oke, kemudian kita tinggal mengenalkan pada router setiap jaringan yang directly connected. Berarti pada router ini yang terhubung langsung adalah jaringan 192.168.1.0, kemudian 10.10.10.0. Tinggal kita tuliskan saja di sini network 192.168.1.0. Kemudian network 10.10.10.0. Sesimpel itu. Jangan lupa kita simpan konfigurasi kita dengan perintah copy run start. Tinggal kita lakukan langkah yang sama pada setiap router kita. Router 2, enable, configure terminal, router RIP. Version 2, dan untuk jaringannya no auto summary. Kemudian untuk jaringannya 192.168.2.0. Kemudian 10.10.10.0. Kemudian 11.11.11.0. Oke. Jangan lupa di save, copy run start. Oke, kita lanjut ke router 3. Kita enable, configure terminal, router RIP,
Vertu no auto summary. Kita masukkan jaringannya untuk router 3 di sini 11.11.11.0. Kemudian 192.168.3.0. Oke. Kita save. Oke, dengan begini setiap router kita sudah kita konfigurasikan untuk RIP routing. Kita fast forward saja agar setiap router merefresh tabel routing mereka. Oke, sekarang kita bisa cek tabel routing terbaru dari setiap router. Kita mulai dari router 1. Show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat router kita sudah terhubung dengan jaringan 2 dan jaringan 3 dan juga jaringan 11 dengan kode R, yaitu untuk protokol RIP. Kemudian kita cek untuk router 2 sama show IP route. Oke, di sini bisa kita lihat juga sama ya, kodenya R. Dan untuk router 3 IP route. Dan di sini juga sudah terhubung dengan jaringan 1, jaringan 2, dan jaringan 10 dengan kode R. Terakhir, seperti biasa, untuk menguji apakah jaringan kita sudah dapat terhubung dengan protokol RIP, kita lakukan tes ping. Di sini saya akan coba kirim simple PDU dari router 1 ke router 2. Successful. Router 2 ke router 3. Juga successful, dan router 1 ke router 3 juga successful. Oke, successful semua ya. Sekarang kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Desktop, command prompt, kita ketikkan perintah ping 192.168.2.1. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita coba ping PC 3 sama ping 192.168.3.1. Oke, sudah terhubung juga. Sekarang kita cek dari PC 2 dan PC 3 menggunakan simple PDU. 2 ke 3 successful. Kita coba dari 2 ke 1 successful. Sekarang dari 3 ke 1 juga successful. Dengan begitu, kita sudah berhasil melakukan RIP routing pada topologi ini. Bagaimana? Mudah kan belajar dan mengkonfigurasikan RIP pada router? Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot lagi mengupdate routing table secara manual seperti yang kita lakukan pada static routing sebelumnya. Tentu, ini akan mempermudah kita untuk memanage jaringan yang cukup besar. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk suka, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Sobat Upetik semuanya. See ya!